Udah Mr. Record. Sabar ya. Udah kelihatan belum? Halo. Nggak ada suaranya. Baik, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ini sudah direkam ya. Saja presentasi yang akan dibawakan oleh kawan kalian dalam mata kuliah perbandingan pendidikan. Untuk makalah kami persilakan dengan segala hormat. Waktunya paling lama 10 menit untuk mempresentasikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 3 orang bertanya, sesi kedua 3 orang bertanya lagi. Baik, untuk mendapatkan dan mengambil berkah dalam pendidikan pada hari ini, sama-sama kita mulai dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persilakan pada makalah untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Perbandingan Pendidikan sebagai Ilmu Pengetahuan. Adapun saya di sini Taradu Afilia sebagai moderator dan teman saya Zarati sebagai pembaca materi. Untuk materi yang pertama dibacakan oleh Zarati. Untuk Zarati saya persilahkan. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah silakan. Suaranya jelas kan, Pak? Alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Perbandingan pendidikan. Perbandingan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. A. Pengertian perbandingan pendidikan. Penggunaan istilah perbandingan pendidikan merupakan terjemahan dari istilah comparative education, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sebagaimana halnya dengan comparative religion, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbandingan agama. Sementara sebagian para ahli mengalih bahasakan istilah comparative education ke bahasa Indonesia dengan pendidikan perbandingan. Namun, kedua studi komparatif tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan yang berasal dari istilah lengkap, a comparative study of education.
Pengertian dasar perbandingan pendidikan adalah menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, maka studi perbandingan pendidikan ini adalah mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari kedua hal tersebut. B. Ilmu perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan mengarahkan sasaran studinya kepada masalah teori dan praktek pendidikan yang sekarang memperhatikan berbagai faktor latar belakang yang mempengaruhi, misalnya faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya, termasuk sejarah pendidikan masyarakat yang bersangkutan. Sejarah memang memiliki arti penting karena di dalamnya terkandung teori dan praktek pendidikan dari zaman ke zaman. Menyadari cakupan ilmu perbandingan pendidikan yang begitu luas dan kompleks, maka pembatasan pengertiannya pun harus bersifat komprehensif, yakni ilmu perbandingan pendidikan adalah studi tentang sistem pendidikan dan pengajaran beserta problematiknya di negara-negara berbeda. Selanjutnya, masing-masing sistem dan problematika tersebut dikaji sampai tuntas sehingga faktor penyebab utama timbulnya masalah dapat diketahui secara pasti. Dapat juga diartikan sebagai studi tentang sistem pendidikan dan pengajaran di negara lain beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Ilmu perbandingan pendidikan juga diartikan sebagai studi tentang teori-teori dan praktek pendidikan dan pengajaran, lalu membandingkan antara negara satu dengan negara yang lain. Selanjutnya, yang dapat diperoleh dari studi perbandingan pendidikan, yaitu manfaat akademis ilmiah, manfaat kultural, manfaat humanistis, kepuasan intelektual, keuntungan operasional. D. Perkembangan pendidikan di negara ASEAN. Malaysia. Malaysia pada tahun kolonial disebut Tanah Melayu. Menjelang Perang Dunia II, pemerintah Inggris menetapkan kebijaksanaan tentang bebas uang sekolah untuk bangsa Melayu di pedesaan pada waktu itu. Hanya berpendidikan sekolah dasar. Singapura. Keberadaan sekolah dasar di Singapura sudah menjadi program yang dikenal oleh pemerintah Inggris. Sampai dengan abad 19, sekolah dasar juga dijadikan sebagai sarana isolasi atau pemisah penduduk dengan sukunya yang berbeda-beda. 3. Indonesia. Pada masa penjajahan, kecuali jalur pendidikan informal yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, juga terdapat jalur pendidikan Islam yang berlangsung langgar-langgar dan pesantren dan jalur pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda. 4. Filipina. Sekolah dasar melembaga sejak berkuasanya pada tahun 1565 sampai 1898 kemudian oleh Amerika. Kesimpulannya, ilmu perbandingan pendidikan adalah studi tentang sistem pendidikan dan pengajaran beserta problematiknya di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya, masing-masing sistem dan problematika tersebut dikaji sampai tuntas sehingga faktor penyebab utama timbulnya masalah dapat diketahui secara pasti. Demikian dari kelompok 1. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnas Rahmadifa ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi di makalah kan ada beberapa negara ASEAN perkembangan pendidikan. Negara Thailand kan tidak pernah dijajah tuh. Apakah perkembangan pendidikannya itu bagus
Dan bagaimana perbandingan pendidikan kita dengan negara Thailand sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jawabannya, kasih kami waktu ya, Nas. Baik, pertanyaan berikutnya nggak apa-apa ditampung dulu. Sudah dicatat kan? Oleh Tara ya. Baik, silakan yang kedua ditampung aja dulu untuk mempersingkat waktu. Silakan. Ada mungkin dari Hafiz, dari Yasin. Kira-kira apa Yasin? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika tidak ada nggak apa-apa, boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari siapa? Saya ingin bertanya kepada, nama saya Rizky Ajak Bersembiring. Saya ingin makalah kelompok 1. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbandingan pendidikan. Terima kasih. Zar, bantu cari yang nomor 2 ya, Zar.
Baik, apakah sudah dijawab? Bisa dijawab pertanyaannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahnas Ramadifah. Tadi kan negara Thailand kan nggak pernah dijajah, apakah pendidikannya bagus atau tidak? Terus perbandingan negara Indonesia dengan Thailand. Pendidikan yang di Thailand itu karena tidak pernah dijajah itu bagus, karena sekolah dasarnya dikelola pemerintah itu sendiri. Tak sedikit pula sekolah dasar yang dikelola gereja Katolik. Undang-undang di sana wajib belajar yang dikeluarkan pada tahun 1863. Itu sekolah yang dikhususkan untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Tidak ada diskriminasi baik jenis sekolah, sistem pendidikan maupun latar belakang sosial ekonomi. Untuk perbandingannya Indonesia dan Thailand, untuk Indonesia dan Filipina, untuk Indonesia sendiri ada beberapa jenis sekolah dasar dilebur dari satu atau seragam dengan lama belajar 6 tahun. Bidangkan dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas 4, untuk kelas di bawahnya digunakan bahasa daerah. Sedangkan Filipina, sekolah-sekolah dasar yang semula mengikuti sistem Amerika diubah menjadi sistem nasional dengan mengeragamkan isi kurikulum serta masukkan bahasa Filipina sebagai bidang studi. Studi status sekolah ditentukan semua untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk Syahnas, sudah cukup. Maaf, Sarah. Tadi saya nanya perbandingan pendidikan Indonesia dengan Thailandnya juga, gitu, bukan Filipina.
Ya. Kalian bisa cari di jurnal bagaimana pendidikan di Thailand dan Filipina seperti apa dan bagaimana. Walaupun kalian belum pernah ke sana, tapi setidaknya kalian ada ruang baca terkait dengan. Ada yang mau kasih analisis? Silakan. Ini saya sambil menilai Anda di keaktifan Anda. Karena setiap pertemuan wajib menganalisis keaktifan, ya, bukan hanya hadir di Zoom meeting, tapi juga melihat bagaimana kalian memberikan feedback atau respon balik antara pemakalan dengan yang mendengarkan makalah, ya, antara pemateri, presenter dengan yang di Zoom meeting ini. Silakan, ada yang memberikan analisis atau memberikan sanggahan dari yang sudah dijawab. Atau saya bertanya lah, ya, bertanya kepada apa analisa Anda kepada siapa ya? Kepada Suci Ananda. Assalamualaikum Suci. Apa analisis Anda terkait dengan itu? Ya, apa tanggapan Anda dari jawaban dari pemakalan tersebut? Silakan. Maksudnya Pak? Kan tadi pemakalan sudah menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh kawanmu terkait tentang pendidikan tadi, ya kan? Nah, sekarang apa analisismu? Kamu mau menyangga atau mau memberikan tambahan atau menganalisis lain atau gimana? Berdasarkan sesuai dengan bacaan. Gimana? Ya, Suci. Saya kurang paham Pak soal itu. Gimana? Saya kurang paham soal itu. Sudah kamu baca belum dari yang apa kamu cari di jurnal atau apa? Oke, ada yang bisa bantu nggak? Dari Dila Malia. Ya Pak, saya Pak. Ya. Apa tanggapanmu, Dila? Mungkin yang saya itu Pak, sama yang kayak dibilang Tara tadi Pak. Gimana tuh? Gimana, Dila? Ya, samanya tuh yang gimana? Kurang paham saya Pak, tentang pendidikan di Thailand Pak. Ya, harusnya kamu baca ya. Baik. Ada yang mau bantu? Silakan yang lain. Pendidikan di Thailand. Apa sih istimewa? Apa? Pertanyaan intinya apa sih terkait dengan itu? Coba. Pahrul. Apa Pahrul? Yang kamu sampai mungkin nggak paham atau memberikan analisis terkait dengan yang Thailand, apa yang kamu ketahui? Thailand itu di daerah mana saja dan gimana? Dari pertanyaan itu. Gimana, Mr. Pahrul? Oke, Pak. Saya mungkin bertanya-tanya dengan ini ya Pak, kan negara Thailand itu nggak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ya. Yang saya pertanyakan mungkin dari mana asal pendidikan mereka itu? Kan tadi Malaysia contoh masa kolonial Inggris memberikan pendidikannya, kemudian Indonesia dibantu juga dengan Belanda pendidikannya, Filipina juga dibantu tadi kayaknya. Nah, Thailand ini mungkin dari mana? Mungkin kita ketahui bahwa sekarang ini Thailand bisa meningkat pesat dengan pendidikan
bahwa mungkin ya kita ambil contoh ya Pak dari bidang kesehatan, apa namanya, orang transgender di Indonesia itu, contoh kita ambil dari situ. Nah, yang saya pertanyakan ya itu tadi, mereka tidak dijajah oleh bangsa Eropa, kemudian mereka itu dari mana gitu Pak? Mungkin itu saja Pak. Baik, ya. Jadi begini ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Malaysia sebetulnya kalau mereka mendapatkan bagaimana mendapatkannya ya. Mendapatkannya itu dari beberapa bacaan saya. Yang pertama itu sebenarnya mereka juga mengundang ya tenaga-tenaga, walaupun mereka tidak pernah dijajah secara sebenarnya ya mereka juga terimbas juga dari beberapa basi-basi yang terjadi ya dari bangsa kolonial terkait tentang mereka kan nggak jauh ya dari Vietnam ya. Thailand dengan Vietnam itu nggak terlalu jauh ya. Jadi ketika mereka masa perang atau apa ya, pada saat itu mereka sebenarnya mendapatkan pembelajaran itu dari dari yang mereka undang ya, termasuk juga ada beberapa yang memang yang hijrah ya, yang hijrah dari bangsa-bangsa lain yang hijrah ke Thailand. Disitulah pertukaran kebudayaan dan pertukaran pendidikan ya. Jadi bangsa Asia pun, karena Thailand ini termasuk, kalau kita lihat termasuk bagian dari jalur sutra ya, walaupun tidak semua bagian Thailand, tapi juga bagian ada sedikitnya terkena jalur perdagangan. Sama kayak Indonesia mendapatkan pendidikan itu dari selain dari kolonial, tapi juga dari orang yang melakukan perdagangan. Makanya kan kalau kita melihat sejarah pendidikan Indonesia, pada saat itu pendidikan itu dapat dari bangsa kolonial melalui God Glory Gospel, ya, pendidikan kapitalis, pendidikan bagaimana Kristiani di situ ya. Termasuk juga ada pedagang-pedagang yang dari darat, yang dari Arab, yang memang berdagang pada saat itu. Melalui disitulah pertukaran kebudayaan, pertukaran dari sesuatu yang memang bisa mereka ini. Nah, jadi bukan hanya dari bangsa peperangan saja, tapi pertukaran dari kebudayaan yang mereka ketika melewati pesisir Thailand. Gitu. Jadi bukan hanya karena penjajahan lah kita bisa mendapatkan pendidikan, tapi juga melalui jalur yang lain ya. Jadi bukan hanya melalui peperangan, tapi juga melalui perdagangan. Kemudian waktu di sebagai contoh lah, tahun 2006 ya, 2006. Sehingga saya kalau nggak salah 2006 ketika saya masih kuliah ya, melanjutkan studi S1 di UIN Jakarta. Pada saat itu saya bersama pakar hadis, ya, salah satu pakar hadis di UIN, program Maktabah Samilah. Ya, saya diajak sama pembimbing saya pada saat itu untuk menjelaskan kepada para dosen-dosen di Malaysia. Ya. Jadi mereka yang datang, mereka mengundang UIN pada saat itu, dari Hidayatullah Jakarta, untuk menjelaskan ke mereka. Nah, ternyata di sana dikembangkan kembali setelah hasil studi banding, setelah hasil dari ini. Jadi pembelajaran pun juga sama, hanya dari pertukaran pelajar, mereka juga mendatangi negara-negara yang, atau mereka mengutus para cendekiawan
talent mereka yang titik-titik yang negara-negara yang maju, misalnya dikirim kemana. Dan kita kan seperti itu juga di Indonesia, seperti itu juga. Jadi Indonesia mengirim para pelajarnya ke Timur Tengah, ke Eropa, kemana. Nah nanti hasil dari yang mereka belajar melalui program beasiswa negara itu mereka diminta kembali untuk Indonesia apa yang kalian sudah dapatkan dari negara tersebut untuk bisa merealisasikannya di Indonesia. Sama di Thailand seperti itu. Ya, wah harus perang, wah ada begini, ada perubahan budaya, oh ada ini. Thailand pun juga sebenarnya terkena juga imbas perubahan